Kembali lagi di sesi diskusi ya, diskusi dan bedah buku Henry Chiro Studies featuring Logos ID. Ya, kita sudah ke pertemuan berapa nih? Pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 membahas membahas bukunya Henry Chiro yang berjudul On Critical Pedagogy. Masih bersama saya ya, Dimas Wira, dan Kanatan sedang kelas deconstructing ya. Nah, hari ini kita akan membahas chapter ke berapa nih? Chapter ke-9 ya, Critical Pedagogy in Dark Times ya, yang akan dibawakan oleh Karina Amalia dari SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Betul ya, Karina? Iya betul Kak. Terima kasih. Iya. Alright, alright. Ini sebelum kita mulai ya, kita kenalan dulu sama Karina. Saya surprise banget ya, karena ada dua anak SMA nih yang join untuk lead discussion kita. Ya kemarin murid saya sendiri sih. Nah saya nggak expect ada anak sekolah lain dan kita masih satu wilayah nih, Karina ya. Bisa sama-sama warga Kota Bekasi ya. Nah, boleh deh kenalan dulu sama Karina. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Karina Amalia. Saya sekarang kelas 3 SMA atau kelas 12 dan bersekolah di SMA 19 Negeri Kota Bekasi. Ini gitu ya Kak. Oke. Nah, tahu info soal HGS sama Logos dari mana, Karina? Eh, Tahu soal HGS dan Logos itu awalnya dari guru sosiologi saya. Di sini Hmm. Bu Diana. Hari itu Bu Diana karena share tentang promosi kayak pemantik materi dan saya kira awalnya itu ada seleksi khusus nih buat jadi pemantik. Saya nggak tahu kalau ini tuh ternyata terbuka buat umum dan dari situ udah coba aja gitu Pak. Jadi sebenarnya mohon maaf banget kalau semisal nanti buat selama pemaparan materi saya belum cukup mendalami dan bisa mengkritisi pemikiran eh, dari Girox ini. Belajar kita semua ya. Saya sendiri juga belajar gitu ya. Di sini ternyata dari gurunya ya, mungkin gurunya soal HGS dan dengar atau pemikiran-pemikiran yang udah kita bahas selama 9 bab sebelumnya. Sebelumnya udah pernah kenal buku-buku literatur atau pemikiran semacam itu belum, Karina? Belum, tapi saya cukup menyukai apa ini Kak tentang hal-hal yang sedikit berhubungan sama filsafat. Salah satu yang mengangkat materi tentang neoliberalisme dan lainnya, saya temuin di buku karya Jules Evans tentang filosofi bertahan hidup. Ini Kak. Dan ada beberapa buku yang lainnya yang saya baca tuh ternyata wah ada hubungannya dan itu baru saya ketahuin pas udah saya baca tentang chapter Pedagogy in the Dark Time karya Xerox ini. Oke, kalau nanti kuliah mau jurusan apa? Aduh, kalau kuliah saya belum ada tujuan pasti, tapi Mm-mm. eh, saya mau masuknya paling ke antara manajemen kalau nggak psikologi sih gitu.
Tapi Oh, kalau oke. buat filsafat saya belum tentu nih, belum tahu. Nah, Hmm, itu udah ditawarin Pak Rahmat ya dari UNJ. Ya kalau kalau masih bingung sebenarnya sosiologi aja. ya, 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 ya itu mah promosi promosi saya. Oke, thank you Karina ya untuk perkenalannya. siapa? eh Sebelum ke Karina, saya mau review dulu ya. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang critical pedagogy dan kaitannya dengan post-truth ya. Dan di chapter kali ini bersama dengan Karina kita akan membahas critical pedagogy in dark times ya. Ini nanti chapter setelahnya juga juga cukup provokatif ya. Ketika kita sudah membahas sesuatu yang dark, maka let's shut down gitu ya. Let's shut down setelah membahas sesuatu yang dark gitu ya. Nah, di dalam chapter kali ini ada beberapa hal menarik ya yang bisa kita temukan nanti diulas secara khusus oleh Karina. Di antaranya adalah bagaimana pentingnya kita itu, baik pendidik maupun peserta didik, mengembangkan bahasa kolektif kritik ya, atau a collective language of critic and possibility ya. Bagaimana kita membangun bahasa kritik? Apakah bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa komunikasi atau bahasa kritik, a collective language of kritik ini yang dimaksud adalah kesadaran kritis ya, semacam itu. Tentu nanti dalam pembacaannya Karina nih, ini menarik banget karena nanti dari sudut pandang seorang siswa ya, seorang peserta didik, bagaimana dia melihat pendidikan dan bagaimana dia menyikapi satu alternatif pemikiran pendidikan ya, yang namanya kritikal pedagogi. Kemudian di dalam chapter ini juga dibahas bahwa neoliberalisme terutama itu telah membuat suatu model pendidikan dan membentuk peserta didik, membentuk murid dengan sejumlah mantra-mantra yang digerakkan oleh pasar, yang kemudian nantinya akan berorientasi pada kepentingan pribadi, persaingan yang ketat, individualisme tak terkendali, dan etos konsumerisme ya. Mungkin kalau saya mengutip Pak Alam ya, yang sedang PhD di Australia, salah satu audiens kita itu, "Oh, kok kayaknya pendidikan di Asia Tenggara, terutama di Indonesia nih orientasinya menuju Global Competitiveness Index ya, sehingga unsur pasarnya itu sangat sangat kuat di dalam rancangan pendidikan. Selain itu, penting juga membentuk, mengkonstruksi pendidikan pedagogi ya. Eh, Bagaimana kita menjadikan ranah politik lebih pedagogis dan ranah pedagogis lebih politis. Nah, ini menarik juga nih. Politik kita ini, kata Jiro, sudah selayaknya lebih pedagogis dan ranah pedagogis kita ini sudah seharusnya lebih politis. Nah, apa nih yang dimaksud dengan politik yang pedagogis dan pedagogi yang politis ya? Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa pendidik perlu mendorong peserta didik, siswa atau murid itu untuk mampu menghubungkan pengetahuan dan kritik sebagai prasyarat untuk menjadi agen perubahan sosial, ya, agent of change yang kemudian didukung secara mendalam untuk mengatasi ketidakadilan dan komitmen yang kuat terhadap isu-isu sosial dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk tindakan sosial. Itu bagian dari social agency di sini. Itu menjadi keyword dalam buku Critical Pedagogy on Critical Pedagoginya Henry Giro. Dan ada kutipan yang menarik juga bahwa tidak ada keadilan tanpa bahasa kritis terhadap ketidakadilan. Keadilan hanya bisa tercipta ketika kita mampu melakukan kritik terhadap situasi yang tidak adil. Baik, itu pengantar dari saya. Sekarang saya kasih waktu sepenuhnya kepada Karina. Silakan Karina. Oke, Kak, izin share ini ya, screen.
Jadi pada pembahasan chapter ke-9 ini kita bakal membahas tentang critical pedagogy in the dark time. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada komunitas Harry Girox dan uh, tim yang berkolaborasi sama Logos ID oleh Kanatan. Oh ya, teman-teman di sini suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Karina, tapi lebih baik kayaknya nggak usah pakai virtual background karena menutupi wajah kamu. Oh, mana tuh? Ya, ya, maaf Pak, Iya, sebentar. nggak usah pakai virtual background kayaknya. Iya, terima kasih ya Pak. Jadi eh, pada critical pedagogy in the dark time ini, Xerox itu eh, mengemukakan tentang komersialisasi dan kontrol ideologis terhadap ruang belajar atau pendidikan. Nah, di sini di awal chapter ini, Xerox mengutip tulisan dari Ernst Bloch yang mengatakan bahwa kita harus percaya pada prinsip harapan seorang matriks tidak punya hak um, untuk menjadi pesimis. Kenapa harapan itu penting? Karena masa yang ditulis oleh Xerox pada masa ini itu tentang masa-masa kegelapan, yaitu di mana setelah Perang Dunia ke-1 dan awal abad ke-21, demokrasi itu mengalami kemunduran atas ruang terbukanya dan dikuasai oleh neoliberalisme dan fasisme. Nah, kenapa ini bisa terjadi di Amerika sendiri? Itu terdapat kebijakan dari Donald Trump tentang usulan anggaran dari tahun 2020-nya yang mencakup pengurangan sekitar 7,1 miliar pada Departemen Pendidikan sebagai bagian dari kebijakan untuk membubarkan departemen tersebut. Di masa ini, Xerox mengkritisi bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi peluang untuk kebebasan berpikir serta jatuhnya ruang pendidikan terhadap birokrasi dan formalitas agama yang membunuh kebebasan dan kreativitas. Nah, apa itu pedagogi kritis? Di sini Xerox menjelaskan bahwa pedagogi kritis itu adalah praktisi moral, di mana kita harus belajar untuk menganalisis dan mengkritisi relasi kekuasaan, mengembangkan wawasan luas atau interkoneksi masalah, menajamkan kepekaan moral, serta mendorong keterlibatan sosial demi demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Hal ini penting karena Girox mengajarkan bahwa pedagogi bukan sekedar metode mengajar, tapi juga paradigma hidup, di mana cara kita memahami dunia, memahami diri sendiri, dan menghubungkan diri kita dengan orang lain itu adalah suatu hal yang penting untuk diterapkan dan dikritisi. Kemudian selanjutnya sikap apa Hari Girox menyebutkan dan menekankan dua sikap utama yang dalam pendidikan itu merupakan hal penting, yaitu keluasan wawasan dan kepekaan sosial, kepekaan moral, mohon maaf. Dan hal ini menyadarkan kita untuk melihat sudut pandang dari hal yang lebih luas, melampaui ruang kelas dan kurikulum.
Selain itu, pedagogi kritis itu juga tidak bisa dilepaskan oleh kajian budaya, politik, media, dan teori kritis. Karena pedagogi kritis ini adalah pendekatan yang menolak diam. Dia bakal selalu bertanya, berpikir, dan bertindak. Jadi, Harry J. Rocks ini juga mengutip tulisan dari Paul Freire yang bilang kalau pendidikan itu tidak pernah netral. Ia tidak membebaskan. Jika ia tidak membebaskan, maka ia akan membelenggu. Maka pedagogi kritis bukan tentang guru yang mengajarkan ideologi tertentu, tapi tentang guru yang membangkitkan keberanian berpikir. Selanjutnya tentang pedagogi fasis. Hari ini pendidikan di Indonesia rasanya tuh gak luput dari fasisme atau neoliberalisme. Bukan karena diktator militer, tapi melalui cara-cara baru yang lebih halus. Kayak sekolah yang seharusnya jadi ruang belajar, tapi malah jadi alat untuk siswa itu patuh terhadap suatu bukan pembelajaran. Selain pembelajaran itu patuh terhadap moral apa ya birokrasi pemerintahan, terus selain itu membungkam kritik, merayakan ketimpangan, dan inilah yang disebut Jirok sebagai mesin disimajinasi, di mana sistem pendidikan melumpuhkan daya berpikir dan harapan seorang siswa atau orang-orang untuk masa depan. Dan pedagogi fasis tidak mengajarkan kita untuk berpikir, melainkan mengajarkan kita untuk tunduk terhadap apa yang telah dibentuk oleh pemerintah. Maka pendidikan itu harus kita rebut kembali dengan cara bukan sebagai alat paksa, tapi sebagai ruang harapan, di mana harapan ini tidak berdasarkan hanya perasaan, tapi benar dari kesadaran dan kepekaan moral. Jirox menyebut bahwa hari hari ini pendidikan tidak netral, ia melayani kekuasaan. Dan neoliberalisme mengubah sekolah yang menjadi pabrik produksi manusia untuk patuh dan konsumtif. Inilah yang disebut pedagogi fasis, di mana pendidikan berubah jadi ruang hal yang membelenggu dan tidak membebaskan. So, sekolah itu seharusnya mengajarkan kita selain berpikir kritis, tapi juga mengajarkan tentang cara-cara kita itu bisa menilai dengan kesadaran yang tidak dilengkang oleh kurikulum atau banyak hal lainnya, namun berdasarkan kesadaran kita masing-masing dan kepekaan moral. Dan di sini harapan dan perlawanan melalui pedagogi kritis itu adalah mencoba melawan dominasi neoliberalisme dan pembodohan sistematik. Terus kemudian membuka ruang berpikir bebas dan keberanian bertanya. Yang ketiga, menghubungkan pendidikan dengan demokrasi dan keadilan. Dan yang kelima, kesadaran aktif bukan optimisme palsu, serta selain itu ada muda-mudi yang harus diajarkan dengan kurikulum, dengan ruang lingkup yang baik agar bisa menjadi perubahan sosial dan moral. Nah, di terakhir di sini Jirox menekankan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang penuh komodifikasi budaya, di mana media, iklan, serta banyak eh, banyak
hal yang mempengaruhi kehidupan kita itu menjadi alat penjinakan, bahkan gaya hidup sekalipun. Maka Girox mengembangkan bahwa pedagogi publik, yakni pendidikan yang berlangsung secara menyatu pada masyarakat, itu bisa menjadi alat sebagai arena pendidikan, menjadi bahasa komunikasi yang baru untuk menjinak, untuk memberikan kita sudut pandang tentang solidaritas, kesadaran, dan harapan yang tadi. Kemudian Girox menutup dengan bahwa pendidikan aktivis dan warga progresif harus menciptakan bahasa baru, narasi baru, terus ruang budaya yang baru untuk membicarakan empati, solidaritas, dan demokrasi yang sejati. Dan ini tentang hal yang harus kita lakukan untuk membangun, bukan sekadar menunggu. Kita sendiri masing-masing punya peran untuk membangun pendidikan yang membebaskan di sekolah, di media, bahkan dalam keseharian. Dan itu yang bisa saya sampaikan sedikit sekali ya. Mohon maaf grogi. Luar biasa Karina, terima kasih untuk presentasinya ya. Keren banget, slide-nya juga apa to the point ya, itu menandakan kalau kamu menguasai materinya. Nah, sebelum saya review tadi ya materi dari Karina dan memberikan kesempatan ke audiens, saya mau tanya ke Karina yang pertama, guru kamu ikut nggak di room ini? Ada nggak? Uh, ada, ada. Ada, Jadi ada. aku persiapan ini sebenarnya apa ya, mau bareng guru, cuma aku malu buat meminta tolong. Jadi aku dari aku sendiri yang apa ya, karena malu itu sih jadinya nggak maksimal buat memper apa ya, presentasikan hal ini. Udah maksimal lah. Kalau menurut saya itu udah in another level ya. Bisa ditutup dulu screen-nya, Karina. Iya, Ditutup dulu screen-nya biar nanti di zoom-nya kelihatan muka kamu, bukan screen-nya. Jadi di ruangan Zoom ini berarti ada guru kamu? ada Kak, Ada. ada. Boleh dong open mic Bu siapa? Bu guru atau Pak guru? Ya, Oh iya. Iya gimana nih Bu ya, Diana? Ini keren benar, banget benar. muridnya. Boleh kasih komentar atau perjalanan Karina atau background Karina nih bisa berani untuk lead discussion Logos dan HGS malam hari ini. Saya sih sebenarnya nggak nyangka sih dia bisa ikutan ke situ. Saya cuma iseng buat ngirim doang di status WA saya gitu. Tapi saya akhirnya nggak tahu kalau dia bakalan ikut. Tapi ya, ya alhamdulillah sih hari ini bagus ternyata dia. Alhamdulillah ya ya amazing ya Karina ya karena topik-topik seperti ini tidak belum ya setidaknya belum jadi konsumsi anak-anak SMA tapi keberanian Gen Z itu ya untuk terlibat di dalamnya ini menjadi kalau bahasanya Ciro itu di dalamnya kan menjadi harapan ya. Iya, Ada pertanyaan di kolom chat kelas berapa Karina keren banget kelas 12 ya kelas 12 dari Kanatan keren banget Karina was good ya. Oke, sebelum saya ke audiens, saya coba review dulu materinya ya tadi dari Karina bahwa pedagogi kritis di sini mengkritik bahwa ada kontrol ideologi ya di dalam ruang belajar dan pendidikan. Di sini yang membuat ruang berpikir semakin sempit ya. Kemudian ada yang disebut Ciro yang dimention Karina tadi sebagai disimagination mesin ya atau mesin disimajinasi di mana sekolah menjadi alat
agar siswa patuh terhadap birokrasi pemerintah, membungkam kritik, dan merayakan ketimpangan gitu ya. Dari Pak Wahyu, pilihannya TKA Sosiologi nih pasti. TKA lagi. Oke, nah, saya masih penasaran sama pendapatnya Karina ya. Saya nggak mau terlalu masuk ke substansi buku, tapi nuansa di dalam proses berpikir ala critical pedagoginya, saya pengen tahu nih. Yang pertama di sekolah Karina ini meskipun ada Budiana, santai aja ya, Apa? lepas aja. Kita semua Eh, belajar gitu. iya. Jadi santai aja. Nah, kan kita itu di sekolah negeri itu kan kalau nggak salah ada kebijakan penambahan rombongan belajar ya di dalam satu kelas tuh 5 maksimal sampai 50 siswa. Kalau di Karina berapa satu kelasnya? Kalau di saya satu kelas itu ada 36 siswa. Kak. Oh, 36. Ada yang lebih dari 36. Kalau ada yang lebih, kayaknya angkatan kelas 10, kelas 11 itu ada yang lebih, Kak. Tapi kalau angkatan saya rata-rata semuanya 36 satu kelas. Oke, oke, oke. Iya, karena sejak apa kebijakan dari gubernur angkatannya Doi belum Dim. Cuma kelas 10. Oh iya ya, benar ya. Cuma kelas 10 di wilayah Jabar. Tapi kalau menurut Karina gimana tuh kebijakan Pemprov yang satu kelas 50 orang itu? Oke. Jadi menurut saya tentang kebijakan satu kelas 50 orang itu sebenarnya mungkin karena kondisi yang belum mendukung buat pendidikan di sini atau ruang gedung kelasnya itu belum cukup, itu tidak masalah asalkan dari guru sendiri itu bisa menyanggupi. Itu seharusnya bisa dipertimbangkan sendiri sih kepada guru-guru yang mengajar karena tanggung jawab sebagai guru itu kan besar dan mengajar satu kelas 36 siswa aja bagi saya ya yang saya merasakan itu udah nggak kondusif gitu sebagai siswa apalagi kalau ada anak-anak yang gitu di pergaulannya kurang baik dan kurang mencermati materi setiap pelajaran itu sudah kurang kondusif. Tapi kalau semisalnya ada cara lain, baik dari penerapan kurikulum kepada siswa itu yang lebih menekankan kayak belajar Pancasila dan program-program lainnya kayak KDM kayaknya pernah eh, tentang yang apa dibawa ke apa ya KDM ya Yang ya dia dibawa ke punya barak gitu ya? ya yang barak-barak itu Hmm. kayaknya itu nggak apa ya boleh jadi penerapan solusi ya di samping kebijakan itu sendiri gitu. Ini dari selaku guru-guru di sini ada yang bagaimana pendapatnya? Saya rasanya masih kurang bisa nih kalau buat menyampaikan opini pribadi. Oke, oke. Terima Oke, kasih it's okay, buat it's okay. Mas. Tapi karena kita 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 semua tuh penasaran banget ya kalau dalam perspektif siswa peserta didik itu melihat beberapa kebijakan pemerintah terutama terkait pendidikan itu seperti apa ya. Saya mau tanya lagi nih ya. Kan tadi apa Karina mention kalau ruang kebebasan siswa dalam berpikir itu menyempit ya karena efek neoliberalisme gitu ya atau efek efek terjadinya apa tadi komodifikasi, disimagination mesin gitu loh. Nah, kalau Karina sendiri dari SD sampai SMA sekarang merasa apakah pendidikan di Indonesia atau proses pembelajaran yang Karina selama ini ikuti itu sudah membebaskan Karina untuk berpikir gitu. Terus kira-kira ada titik-titik mana sih yang menurut Karina ini sebenarnya belum tepat nih pembelajaran atau pendidikan seperti ini atau kurikulum seperti ini gitu. Karena kita sendiri nih sebagai murid yang agak sulit ya untuk mengikuti. Nah, itu gimana menurut Karina? Oke, jadi menurut pendapat saya selama pengalaman SD dan SMP ya saya mengalami dua hal-hal yang berbeda. Jadi SD itu swasta, SMP itu saya merantau jauh ke Semarang
Dan yang SMA harus balik ke Bekasi lagi, itu saya merasa selama berpendidikan di daerah yang berbeda dan di kota yang berbeda, eh, nggak bisa dipungkiri kalau setiap kebiasaan daerah itu kadang membawa cara kita menelaah pendidikan di lingkungan sekitar. Dan menurut saya, pendidikan di Indonesia itu, atau khususnya yang pernah saya alami, itu secara sosial masih kurang baik dalam menerapkan ilmu-ilmu seperti Pancasila. Kita hanya diajarkan, tapi secara penerapannya belum bisa sampai ke akar sebagai suatu hal yang di luar kesadaran seharusnya itu sudah menjadi kebiasaan, tapi di Indonesia sendiri, maksudnya di mohon maaf, di lingkungan saya itu belum cukup menjangkau. Dan masalah seperti siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran atau segala macam itu balik lagi pada siswanya masing-masing dan guru yang mendampingi siswa tersebut. Bagi siswa seharusnya menurut saya ada tindakan kesadaran diri sendiri untuk mencoba terus belajar. Dan bagi guru, bagi seorang guru, menurut saya harus ada tindakan untuk peka terhadap siswa-siswanya. Mungkin kayak cara untuk mengajari setiap siswa kan berbeda. Dan saya rasa setiap guru punya ya kesibukan dan itunya masing-masing. Jadi solusinya, eh, yang pernah saya lakukan biasanya menemui guru itu, menemui guru dan kadang berbicara tentang masalah yang saya alami di materi atau meminta bantuan. Sejauh ini sih, eh, selama berpendidikan di Indonesia, saya mengalami banyak rentetan dari sosial dan eh, formal, pendidikan formal itu baik. Bagi saya sendiri baik. Sisanya buat hal yang lain, memang secara keseluruhan mungkin harus diperbaiki. Keseluruhannya itu kayak sistem pendidikan yang dimulai dari manajemen sekolahnya, fasilitas-fasilitasnya, gimana di dalam sekolah itu guru-gurunya bagaimana, mungkin begitu sih, kayak jabatannya gitu, ada campur tangan keluarga gitu. Itu yang pernah saya alami ya, maksudnya kadang tuh hal-hal kayak gitu bikin rumit gitu menurut saya. Terima kasih. Selalu mohon maaf, mohon maaf. Gak apa-apa Karina. Ya, feel free aja ya. Enjoy aja di sini. Kita belajar bareng. Eh, Silakan teman-teman dari audiens Pak Rahmat, boleh, boleh, boleh. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya, Karina. Terima kasih untuk keberaniannya ya. Eh, Kemarin saya tanya di grup tim inti itu, ini muridnya siapa gitu ya. Saya pikir muridnya Pak Dimas di sekolahnya gitu kan. Ternyata murid dari sekolah yang lain di Bekasi gitu kan. Eh, Buat saya ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena bukan semata-mata soal soal apa substansinya atau diskusi ya, tapi ini adalah soal bagaimana membuka ruang-ruang dialog ya bagi siapapun gitu kan, ruang-ruang dialog yang setara gitu ya, yang kritikal gitu ya, dan semua orang bisa berproses di situ, semua orang bisa belajar di situ gitu kan. Jadi ketika saya lihat Karina ini luar biasa gitu ya, dan ada dua orang kan tiap hari, yang murid SMA, satu yang dari sekolahnya Pak Dimas, dua dari sekolahnya Kadar Karina dari SMA 19 Bekasi ini. Jadi eh, menjadi menarik juga karena satu, selain dari ruang dialog, ini kita ini kan ruang dialog di sini ya, ruang dialog yang egaliter, setara, kritikal, dan semua orang bisa berbicara gitu ya, dari berbagai latar belakang apapun. Makanya kan kalau kita lihat di
latar belakang pemantik diskusi kita kan ada yang dari akademisi, ada yang dari dosen, guru gitu kan, ada yang dari mahasiswa PhD gitu kan, ada yang juga mahasiswa juga gitu ya, mahasiswa S1 maksudnya ya. Ada yang juga SMA. Jadi ini menurut saya adalah kita semua dan kalau kita kaitkan dengan Jirok di situ sebenarnya juga itu ada kaitannya bahwa bagaimana Jirok misalnya mendorong untuk men- meneruskan tradisi dari Frerian tentang dialog gitu ya, metode dialog, diskursus misalnya gitu ya, kesadaran kritis misalnya gitu ya, itu kan juga adalah bagian dari situ sebenarnya gitu. Jadi kita perlu, ini bagus karena dan teman-teman dari bagus, kita perlu mendorong me- apa memaksimalkan lagi berikutnya di sesi berikutnya, misalnya di sesi dua nanti, misalnya misalnya nggak tertutup kemungkinan nanti kita misalnya kita berharap juga ada teman-teman aktivis buruh gitu ya yang mau sharing, aktivis nelayan atau aktivis ya masyarakat adat misalnya ya, atau mungkin partai politik juga misalnya gitu ya. Ada partai politik tapi yang lebih cerdas lah gitu kan, ada juga beberapa yang saya amati orang-orang parpol tapi dia lebih cerdas gitu ya, itu dia bedanya apa, dia bisa berpikir yang lebih rasional gitu ya, yang lebih logik gitu ya, atau dari kelompok-kelompok apa difabel yang rentan gitu ya, yang vulnerable misalnya gitu kan, menarik ya. Jadi uh, kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda begitu ya. Dan itu lebih kaya gitu ya. Jadi kebetulan satu minggu ini saya lagi nulis paper, yang sebenarnya paper udah lama ya dari tahun 2000, 2015 2016, tapi udah dua kali reject, kemudian mandek mandek mandek, dan karena berbagai macam kerjaan nggak kepegang nggak kesentuh gitu, ini baru mulai lagi muncul energi. Saya lagi nulis, dan tulisannya sudah udah lama itu dari riset saya tentang Paulo Freire ya. Jadi the rise of Paulo Freire and popular education in Indonesia gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan Xerox gitu ya. Ini dari riset saya. Saya dulu riset di wawancara beberapa aktivis aktivis LSM di Jogja, Jakarta dari tahun 2015, 2016 dan lanjut ke beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan ini baru final papernya, draftnya mau di proofreading sama native speaker. Jadi apa yang menjadi penting dan ini ada kaitan dengan Karina adalah uh, dari mulai Frere kemudian sampai ke Henry Giro itu memiliki semangat yang sama untuk terlibat ya, engagement namanya, engagement dalam proses dialektika, diskursus, isu publik gitu ya. Uh, Isu publik dalam kemiskinan misalnya, tadi bagus sekali dia juga menyebut beberapa contoh gitu ya, pendidikan gitu ya, apa korupsi, climate change misalnya gitu ya, itu juga adalah apa yang dijelaskan oleh 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 Jirok juga, misal tadi apa Karina menjelaskan mengenai fasis ya, fasis education misalnya, jadi itu kan juga adalah bagian dari yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Jadi buat saya, Karina mau nanti mau kuliah di mana, apapun itu gitu ya, ketika misalnya udah kenal, udah tahu Hide Jiro itu sudah menjadi satu apa namanya ya, satu satu kecerdasan namanya, satu kemampuan berpikir kritis gitu loh. Karena nggak semua orang bisa gitu ya. Jangan kan Karina gitu ya. Mahasiswa saya aja, mahasiswa Rahmat di UNJ aja itu belum tentu, belum berani yang seberani anak SMA untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi perspektif. Itu kan juga nggak mudah gitu ya. Karena ini kan kembali soal passion gitu ya, soal passion, soal apa effort untuk belajar, berbagi perspektif, itu kan juga nggak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Karena kita sekarang kalau di apa yang dikatakan oleh misalnya Giro dan Frere dengan ruang dialog kritikal misalnya, ruang pembebasan emansipatoris, itu kan kerja-kerja yang voluntary ya, kerja-kerja yang nggak dibayar istilahnya, pro bono lah gitu ya, gratisan gitu ya, gretongan lah gitu ya. Tapi kan kita apa, semua yang belajar di situ gitu loh, semua yang belajar di situ, semua yang terlibat dan apa punya punya apa yang disebut oleh Freire sebagai critical consciousness gitu ya, kesadaran kritis begitu ya. Nah, jadi ini bagus sekali lagi, Karina, keep going gitu ya, terus maju belajar. Nah, saya sih membayangkan kalau anak-anak SMA itu
Ya kalau kelas 12 oke lah Karina. Tapi nanti misalnya berapa tahun ke depan nih Pak Dimas, tugasnya Pak Dimas dan teman-teman, Pak Wahyu dan seterusnya, Budiana gitu ya. Ini untuk mengajarkan anak-anak SMA itu kelas 10 udah mulai mengenal siapa itu Marx, siapa itu Wright Mills gitu ya. Siapa itu kemudian apa Michael Apple gitu kan, Pierre Bourdieu, Michel Foucault gitu ya. Ah, itu luar biasa gitu. Jadi eh bacanya kaya gitu ya. Tapi juga nggak kalah juga udah mulai mengenal misalnya pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak Tilaar gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, dan itu kita baru baru kita tersadarkan bahwa itulah literasi sebenarnya gitu. Jadi literasi itu tidak hanya semata-mata soal baca buku ini 10 menit enggak, tapi apa yang dilakukan oleh Karina sekarang itu dia mau bikin PowerPoint, dia mau bikin Canva, dia mau sharing, dia mau berbagi pengalaman perspektif dari sisi dia ya sebagai anak sekolah itu adalah itu the real of literacy sebenarnya gitu ya. Kalau saya membayangkan, jadi saya kalau ngajar ngajar guru-guru literasi itu ya gurunya dulu harus nah termasuk Budiana saya lupa wajah-wajahnya Budiana ini lupa nih tapi kalau itu mungkin dari UNJ mungkin pasti ketemu saya gitu ya jadi saya membayangkan orang-orang atau guru-guru seperti seperti Budiana, Pak Wahyu, Pak Dimas dan seterusnya yang lain siapapun dari itu gitu ya kalau gurunya udah cerdas duluan kalau gurunya udah kritis duluan gitu ya eh, kalau guru pintar banyak. Guru pintar tuh banyak. Yang IP-nya 4 tuh banyak banget di Indonesia. Saya bisa jamin itu. Tapi guru yang kritis itu bisa dihitung dengan jari kalau saya bilang itu ya. Kalau saya ngisi pelatihan guru-guru itu, kalau Anda mau jadi guru yang pintar itu banyak, gampang gitu ya. Kuliah biasa, kerjain tugas gitu ya. As simple as that gitu ya. Sesimpel itulah gitu. Itu guru-guru yang pintar, IP-nya 4 dan seterusnya. Tapi saya sering bilang di kelas-kelas saya, kalau Anda mau jadi guru yang kritis, kalau Anda mau jadi guru yang aktivis, kalau Anda mau jadi guru yang kuat and kuat berbeda, nah itu Anda nggak gampang gitu loh. Harus apa? Harus melalui proses dialog, ke lapangan, penelitian, diterpa oleh deadline gitu kan eh, melakukan ya ikut aksi demo lah dan seterusnya itu yang disebut oleh Michael Burowy sebagai apa public issue gitu ya jadi anak-anak siapapun terlibat dalam isu publik tersebut begitu ya nah jadi itu yang kita perlu dorong di ruang ini bagi siapapun teman-teman dan bukannya guru ya tapi juga bagi teman-teman yang aktif di dunia buruh gitu kan di apa nelayan, petani gitu ya, masyarakat adat, di kelompok-kelompok difabel. Nah, itu kan soal apa? Soal social justice sebenarnya gitu ya. Jadi eh dan suatu saat pernah tuh ada yang bagus tuh ya. Kalau kalian teman-teman pernah lihat ada anak SMA yang ikut aksi Kamisan, misalnya itu menurut saya udah bagus banget karena nggak semua orang berani, nggak semua orang punya nyali gitu ya. Jadi ada satu satu kesempatan ada guru PPKN, guru PP ya, Pendidikan Pancasila, alumni WNI juga, saya ikut ngisi pelatihan dia. Dia cerita ke saya, Pak, Pak Rahmat, saya mau sharing gitu ya, Pak. Kalau saya pelajaran saya di sekolah swasta, SMA ngajar PP di sekolah swasta di Jakarta Timur. Pak Rahmat, kalau saya prakteknya pelajaran PP ya, sekarang namanya PP, itu anak-anak diminta ikut aksi Kamisan gimana? Wah, saya langsung bilang, wah itu gila Pak, itu ide yang keren banget gitu kan. Bapak berani melakukan itu? Ya berani Pak, kata gitu. Kenapa enggak? Nah, jadi gurunya kalau dia udah cerdas begitu, udah kritis gitu, itu bagus banget. Dan akhirnya benar, anak-anaknya itu, muridnya itu, ya saya nggak tahu di mana di teknisnya apakah dibagi per kelompok, per minggu misalnya gitu ya. Jadi anak-anaknya ikut, ya dia datang ke aksi Kamisan saja sebagai bentuk respect, simpati, support moral dari ibu itunya gitu ya, dan terlibat engagement dalam aksi Kamisan itu gitu ya. Itu udah bagus gitu ya. Dan jadi dia cerita anak-anaknya ke sana, dia bikin laporan observasi atau gimana lah nah nanti dia kembali ke kelasnya dia cerita dia sharing presentasi mengenai pengalaman ikut aksi Kamisan itu gitu karena kalau di aksi Kamisan kan kalau sering kita lihat kan ada misalnya ada aktivis yang dia berorasi di situ misalnya gitu ya kan dia memang random ya spontan ya ada yang datang ke situ siapa dikasih apa mikrofon untuk orasi dan seterusnya nah dia bisa mengamati di situ dan beberapa kali juga dia anak-anak SMA-nya itu muridnya itu berorasi juga di situ gitu kan. Ya kan buat anak Gen Z itu seneng ya, jadi foto, kemudian di upload di Instagram dia, di story dia gitu kan, di repost oleh gurunya, di share oleh teman, di like oleh teman-temannya itu kan jadi suatu kebanggaan ya gitu ya. Bahwa anaknya, bahwa dia ikut di aksi Kamisan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya uh,
apa yang disampaikan oleh atau oleh Karina dan oleh teman-teman yang lain itu adalah bagian dari kita untuk terus mendorong ya ruang-ruang kebebasan sipil, mendorong ruang-ruang publik yang kritis, setara gitu ya. Dan Jirok dalam bagian berikutnya ya dia di bagian akhirnya apa? Dia bicara soal apa social justice gitu ya. Jadi jangan dikira Karina sekarang ini sebenarnya itu bagian dari soal perjuangan untuk keadilan sosial, Karina. Kan nggak kerasa, kamu nggak merasa kamu sedang berjuang apa enggak. Tapi ketika kamu sedang menjelaskan ini, abu ini adalah fasis, hati-hati. Kenapa? Karena sebuah di antara kita itu bisa jadi fasis. Saya ngajar di kelas, saya bisa jadi fasis buat murid-murid saya, ya saya merasa Tuhan, murid saya merasa perlu menyembah saya, itu udah fasis banget kan. Nilai nggak ada ruang dialog, nggak, mahasiswa nggak boleh nanya, itu hati-hati itu jadi fasis baru gitu kan. Nah sama Pak Dimas juga, meskipun Pak Dimas adalah salah seorang komisaris dari Logos misalnya gitu ya, Bismillah Bismillah komisaris, bisa jadi fasis di kelasnya. Budiana itu bisa jadi fasis di kelasnya gitu ya. Nah itu yang tadi kita diingatkan oleh Karina bahwa hati-hati, kita semua bisa menjadi fasis. Nah, ketika Karina bicara soal mengingatkan kita, ya, reminding dengan penjelasannya Jirok tentang fasis education, itu Karina sebenarnya sedang berjuang melakukan apa yang disebut sebagai social justice gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkampanye, mempromosikan bahwa hati-hati, fasis ada dimanapun oleh siapapun. Jadi Karina keep going, lanjutkan terus gitu kan, belajar terus gitu ya, dan nanti kita akan buka di sesi kedua bulan berikutnya. Berharap teman-teman yang aktivis, teman-teman NGO, mahasiswa, pelajar bisa untuk terlibat, sharing, berbagi pengalamannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, luar biasa ya. Tadi ulasan Pak Rahmat. Jadi Karina itu tadi yang bilang adalah gurunya guru kamu. Jadi apa kakek guru ya. Jadi namanya Mbah Guru berarti ya Pak Rahmat ya. Mbah gurunya gitu. Jadi apa yang benar-benar apa yang kamu sudah lakukan malam ini itu adalah bagian dari upaya kamu untuk menciptakan keadilan sosial ya. Mungkin kamu merasa saya tidak berbuat apa-apa, Pak. Saya nggak turun ke jalan atau saya tidak melakukan satu tindakan konkret tertentu. Tapi kemampuan kamu untuk tiba pada pemahaman malam ini, kamu share pengalaman kamu menanggapi soal kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar kamu gitu ya. Itu bukti bahwa berpikir kritis yang sesungguhnya itu sedang kamu bangun di dalam diri kamu. Dan secara tidak sadar juga kemampuan kamu itu di suatu waktu itu akan berguna untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kamu juga gitu ya. Nah, dari ulasan Pak Rahmat tadi, Karina kira-kira ada yang mau ditanggapi? Baik, untuk Kak Dimas dan Ya. Pak Rahmat. Jadi sejujurnya saya sangat terima kasih kepada Kak Dimas dan Kak Rahmat sudah memberikan saya ruang buat bicara, walaupun sebenarnya ini tuh yang saya bicarakan masih belum bisa menyampaikan keseluruhan yang sudah saya coba pelajari karena grogi. Dan mungkin saya mau tanya aja ya Pak, jadi eh, pertanyaan ini, kalau semisalnya di Indonesia neoliberalisme dan fasisme, bahkan fasisme itu sudah menjadi secara merakyat sudah terjadi dan belum ada yang menyadarinya, terus gimana pendidikan itu sendiri membangun kesadaran para siswa-siswinya gitu. Maaf pertanyaannya rada. Terima kasih. Terima kasih Karina. Teman-teman audiens, ada yang mau menjawab pertanyaan Karina? Kalau neoliberalisme dan gejala fasisme ya atau neofasisme di post-truth kemarin itu sudah menjadi masalah yang sangat membumi ya, sangat merasuk, meresap di dalam grassroots ya atau akar rumput masyarakat kita. Lantas apa yang bisa dilakukan lembaga pendidikan atau institusi pendidikan atau Karina sendiri sebagai sebagai siswa gitu ya? Atau Budiana sebagai gurunya itu untuk bisa merespon ya kekacauan yang ditimbulkan oleh gejala ini gitu.
Silakan, boleh teman-teman audiens di sini yang mau open mic, boleh Pak Wahyu, boleh kasih fatwa-fatwanya. Silakan teman-teman semua, ada yang mau menjawab pertanyaannya Karina? Boleh raise hand atau di kolom chat. Ya, kalau belum ada, saya coba bantu kali ya. Jadi soal pertanyaan Karina tadi ya, bagaimana apa yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya diskusi-diskusi yang di apa kita lakukan dalam ruang ini gitu ya, itu bagian dari tadi yang kata Pak Rahmat sebagai menumbuhkan kesadaran kritis. Nah, melalui kesadaran kritis itu nantinya akan terbangun ya suatu strategi ya. Ini mulai 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 apa lebih lebih mendalam nih. Lebih deep learning nih kalau bahasa bahasa kurikulumnya. Jadi kesadaran kritis itu yang nanti akan menuntun Karina, menuntun kita semua itu untuk melakukan suatu tindakan yang demonstrasi, kemudian apa bisa menunjukkan kekeliruan di balik kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan oleh dua dua masalah tadi ya. Bagaimana pendidikan, Karina, saya itu di dalam sekolah itu semata-mata tidak murni pendidikan sebenarnya. Kita juga di secara tidak sadar diajak untuk berada dalam sistem pasar ya. Apa Karina dan teman-teman Karina itu sekolah untuk misalnya bisa siap di dalam dunia kerja. Jadi pembelajaran soal keilmuan itu hanya kamuflase saja gitu. Kamu diajak untuk bisa skillful, kemudian nanti bisa bekerja, menjadi tenaga kerja yang apa siap gitu ya, yang produktif gitu tanpa kesadaran kritis. Kemudian belum lagi budaya-budaya di dalam sekolah yang misalnya karena kamu siswa maka kamu jangan banyak nanya gitu kan dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan lain yang tadi ya satu kelas 50 orang, kemudian solusi dari 50 orang itu adalah pasang AC 2 biji gitu ya. Itu kan bagian dari kebijakan yang setidaknya memengaruhi cara belajar Karina di dalam ruang kelas nih. Ya bisa saja dalam masalah itu Karina bisa fokus, tapi teman-teman yang lain bagaimana ya di dalam satu kelas berisi 50 orang itu? Kenapa Pemprov tidak menjalin kemitraan dengan sekolah swasta nih kayak sekolah saya misalnya untuk mengatasi angka putus sekolah gitu kan? Kemudian bagaimana anak-anak dengan catatan tertentu dikirim ke barak militer, kemudian bagaimana kurikulum berubah-ubah terus ya. Karina yang sekarang harus ada TKA misalnya. Meskipun disebut TKA itu tidak wajib, tapi TKA menentukan Karina bisa masuk jalur perguruan tinggi tanpa tes gitu kan. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang memengaruhi hidup Karina dalam dalam studinya gitu. Nah, ketika Karina bisa membangun kesadaran kritis bahwa apalagi Karina kelas 12 udah punya KTP, secara hukum Karina berhak nih atau punya punya ruang untuk bisa membahas dunia politik jauh lebih luas karena Karina sudah punya hak secara konstitusional, secara hukum gitu ya. Kalau harus ada pemilu lagi ya karena ini sudah berhak tuh memilih calon-calon pemimpinnya yang nanti akan menentukan hidupnya Karina juga gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan ya dengan belajar. Belajar di sini bukan cuma dapat ranking 1, nilai 100 gitu ya, nilai UTBK tinggi, nilai TKA tinggi enggak, tapi mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam gitu ya, sehingga bisa melakukan kritisi terhadap praktek-praktek atau tindakan orang-orang di sekeliling Karina gitu ya. Apakah ini adil atau tidak adil? Kalau tidak adil, apa yang perlu kita lakukan? Kalau ini tidak adil, di mana titik ketidakadilannya gitu ya. Jika ini tidak adil, maka saya bisa bisa berjejaring dengan siapa nih Pak supaya kita bisa mengatasi permasalahan ini gitu. Nah, semacam itu Karina ya. Jadi
diawali dengan proses belajar yang mendalam, tapi tidak dalam pengertian kurikulum sekarang. Mendalam dalam arti tadi ya kritis ya, diskusi, dialog, terbuka untuk banyak pengetahuan gitu kan. Untuk kemudian nanti menjadi bekal Karina sendiri sudah masuk mahasiswa, bisa ikut pergerakan ya, bisa ikut memberikan masukan terhadap pemerintahan. Nah, itu yang dimaksud Jiro dalam upaya-upaya pendidikan, pembelajaran untuk menghadapi musuh tadi ya, neoliberalisme, fasisme dan seterusnya. Gitu. Oke, dari teman-teman audiens saya lempar lagi nih. Adakah yang mau memberikan tanggapannya atas materi malam hari ini? Oke, boleh sedikit, Kak Dimas. Oke, boleh Mas, monggo. Ya, sebelumnya Karina, itu keren banget ini ya, eh, terkait pemaparannya gitu ya. Terus untuk pertanyaannya tadi kurang lebih gimana kalau seandainya neoliberalism itu dan fasisme itu masuk ke segala lini gitu ya. Em, jadi kalau menurut saya, jadi menggunakan perspektifnya Gramsci mungkin ya untuk intelektual organik. Jadi keresahan Karina gitu terkait pendidikan kalau saya memang neolib dan fasisme ini sudah masuk segala lini sebenarnya akan selalu muncul gitu ya. Nih intelektual organik mungkin kayak Karina juga sebagai intelektual organik gitu ya. Di mana Karina merasa mungkin ada ketidaksetaraan di situ gitu ya, dalam pendidikan ada ketimpangan tadi membicarakan tentang fasilitas. Nah, itu tuh eh, lahan lahan subur yang akan menciptakan selalu akan menciptakan intelektual organik gitu ya. Nah, mengkritisi kita ada di sini mungkin ada 20 berapa nih? 27 30 orang itu eh, muncul akibat akibat itu ya, akibat mungkin pendidikan yang Indonesia belum belum settle, belum bagus gitu ya. Nah, itu kita berkumpul di sini. Lalu meskipun akan banyak perubahan gitu ya, adanya kebijakan-kebijakan pasti akan memunculkan apa istilahnya ya, menginterpretasikan kebijakan itu pasti kita akan punya kesadaran ini menindas ini memiliki keuntungan nggak nih untuk masyarakat yang memang tertindas gitu ya. Nah, itu artikulasi tersebut tuh pasti akan selalu muncul gitu ya. Tadi mungkin keresahan Karina kalau seandainya sudah menyeluruh segala lini, kira-kira pendidikan Indonesia nanti akan bisa berubah nggak sih? Nah, pasti kalau saya sih masih masih optimis gitu ya. Girok pun masih optimis sebenarnya. Dia selalu punya harapan. Nah, tadi asal asal punya kesadaran kritis dan lain-lain yang instrumen-instrumen yang disampaikan. Mungkin itu Kak Dimas sedikit aja. Oke, baik Mas Hilman. Ya, sekarang Pak Wahyu, silahkan. Ya, ini nanggepin ya Karina. Yang pertama, keren lah ini Karina ya. Dan gurunya tentu saja Budiana. Luar biasa lah. Ah, apa ya, tadi udah dijelasin sama Ilman sama Dimas sebenarnya. eh kita-kita juga gurunya Karina mungkin ya, Budiana, Pak Dimas, Pak Ilman tadi juga lahir, eh, ya mungkin bisa disebut organik juga ya, dari keadaan-keadaan yang sebenarnya kita lihat di depan mata, kemudian kebetulan kami tumbuh di institusi, terus walaupun beda zaman ya kita-kita gitu, tapi kita tumbuh dengan pemahaman masing-masing gitu, dan organiknya mungkin ya kita bawa sampai kita ajar gitu, eh, background-background tadi gitu. Eh, yang pasti kalau dibilang optimis ya optimis, kan ada Karina sekarang gitu sebagai, ya harus optimis ya, ada Karina, mungkin ada muridnya Pak Dimas yang kemarin, dan teman-teman kita yang lain ya, kita naruh, bukan naruh ya, bukan sebenarnya, bukan ini juga ya, tapi ya kita percaya sama Karina gitu. Kalau mungkin pernah nonton Naruto kali ya, ya Jiraiya juga ngomong gitu ke Naruto kan, kalau gua nggak bisa mecahin masalah ini, ya berarti Naruto gitu yang mecahin kan. Ya kita sebagai guru-guru semuanya juga pasti ngajar dengan passion itu gitu, bahwa kita percaya ya bisa ngerubah bangsa ya, kalau nggak di generasi kita ya Karina, dan seterusnya begitu, mungkin Karina juga nanti bisa nerusin dan seterusnya gitu. Jadi ya tetap eh amati, tetap belajar gitu kalau pesen kita kita sih ya, dan keadaan kayak apapun ya
semua pasti apa ya ibaratnya punya jalan dan nanti kita juga ketemu momennya lah bahwa kita akan dalam perspektif tapi si Gramsci organik gitu ibaratnya kita akan ketemu lah nanti masanya kita untuk berbuat dengan kekritisan kita tadi gitu. Mungkin nggak sporadis, mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin kita bisa juga apa ya ibaratnya nggak selalu harus menentang habis-habisan gitu. Mungkin kita bisa ya kalau guru-guru kan mungkin kalau di kita di sini misalkan punya metodenya masing-masing gitu. Ada yang berjuang lewat podcast sosiologinya, ada yang lewat games, ada yang lewat apa gitu. Saya sendiri di fotografi misalkan. Jadi semua punya jalannya gitu. Nanti Karina juga akan nemuin jalan itu pasti ketemu. Selama Karina pasti punya keinginan nanti suatu saat untuk melihat Indonesia lebih baik atau apa pasti semua kita punya gitu dan mungkin ya kita percaya gitu sama generasinya Karina gitu itu aja sudah kasih. Oke, makasih Pak Wahyu ya. Terkait harapan ya Karina ya. Kalau Karina belajar teori-teori sosial kritis, mungkin di psikologi juga ada tradisi kritisnya ya. Memang efek samping dari, bukan efek samping ya, konsekuensi dari belajar teori kritis itu, kita tuh kayak ada dilema pesimisme Karina. Itu nggak buruk ya, itu nggak buruk, tapi dalam pengertian kita tahu mana yang bermasalah dari suatu kasus. Kita belajar pedagogi kritis, di mana kita melihat pendidikan itu tidak netral. Pembelajaran itu berkaitan dengan unsur-unsur politik, bahkan pembelajaran bisa masuk unsur-unsur ekonomi, bisnis, transaksi. Kita bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi karena kita tahu titik-titik kecacatan itu, kita tahu titik-titik ketidakbecusan itu gitu ya. Nah, tentu semacam ada efek samping di balik itu. Apa mungkin ya kita bisa mengubah kekacauan itu semua ya? Apakah mungkin kita bisa mengubah situasi yang sudah kadung meluas, sudah kadung berakar gitu ya? Karena faktor penyebab yang sangat besar dan terjadi dalam durasi yang lama. Itu wajar aja Karina. Jadi wajar wajar banget kalau kita sebagai pembelajar teori sosial kritis itu sempat mengalami gejala semacam itu gitu. Tapi pada saat yang sama, eh, ketika kita mengalami gejala semacam itu atau efek samping semacam itu akan tumbuh harapan setelahnya. Karena apa? Kita tahu titik mana yang harus dibenahi. Kita tahu titik mana yang salah, kita tahu titik mana yang kalau bahasa di sosiologi ada yang namanya disfungsi ya gitu. Kita tahu. Nah, karena kita tahu, maka kita akan jauh lebih mudah mencari solusi, melakukan tindak lanjut atas kekeliruan dan kesalahan itu gitu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak belajar teori sosial kritis atau teori kritis lainnya. Kalau teman-teman Karin atau sebagian dari apa orang di luar sana yang tidak belajar teori kritis atau tidak berkesempatan belajar, ya mereka akan melihat situasi fenomena yang sekarang itu sebagai sesuatu yang diterima begitu saja, taken for granted. Oh, misalnya dalam satu kelas 50 orang, ya udah pemerintah sudah seperti itu. Oh, apa misalnya anak-anak tertentu dikirim ke barak. Oh, misalnya negara harus menyita tanah nganggur, rekening nganggur, misalnya gitu kan. Ya udah itu keputusan pemerintah, kita rakyat tinggal terima begitu saja misalnya. Nah, kalau Karina tidak memilih jalur jalan ninja sebagai seorang pemikir kritis, ya Karina kan berada dalam posisi itu. Tapi di antara benefit atau keuntungan dari belajar teori kritis adalah Karina tahu nih bahwa situasi itu bisa kita ubah loh. Masa kita mau pasrah dengan suasana situasi yang sulit seperti ini? Kita bisa loh mengubah itu semua. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama sebelum mencari cara adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah dari suatu kejadian atau peristiwa gitu loh. Nah, ketika sudah dianalisis, kita tahu kekeliruan dan kesalahannya di mana. Setelah itu, pada saat yang sama, kita akan menemukan cara untuk mengatasi itu semua gitu. Jadi itu eh, privilege, kekayaan yang kita miliki ketika kita belajar perspektif teori-teori yang lebih kritis gitu ya, Karina ya. Nah, atau ibaratnya itu kalau dalam kapal pesiar itu kan kapal pesiar yang besar sekalipun dengan sistem perkapalan yang canggih, ruang yang sangat besar, sistem mesin yang canggih, mereka masih menyediakan beberapa buah skoci, pelampung bagi para penumpangnya.
Karena ya tetap ada kemungkinan di mana kapal pesiar yang besar dan mewah itu karam atau tenggelam dengan punya titik di mana bukan pesimis sih sebenarnya, antisipasi tentang situasi yang tidak mengenakan itu, ya sebagian besar dari penumpang di dalam kapal pesiar itu bisa selamat gitu loh. Nah, itu semua kan terjadi karena kita melihat konsekuensi terburuk dari eh, berlayarnya sebuah kapal pesiar yang besar semacam itu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapi lagi dari presentasi Karina malam hari ini? Atau dari Karina sendiri lagi ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan lagi? Kita masih ada 25 menit nih. Aku sedikit aja Kak, Mufli. Oh, oke, boleh, boleh. Silakan, Mas. Salam kenal Karina, terima kasih. Hari ini presentasinya eh, apa ya menambah semangat kami-kami juga untuk eh, mendalami kembali, melihat kembali pedagogi kritis, termasuk juga yang hari-hari ini terjadi di pendidikan. Nah, sebenarnya selain Karina, juga perlu kita apresiasi Ibu Diana yang apa perannya bisa mengantar Karina, termasuk juga mungkin teman-teman Karina yang lain untuk masuk ke dalam satu diskusi yang serius eh, karena ini tidak hanya menyangkut tentang pendidikan tapi yang lebih luas dari itu pasti konsekuensinya akan sampai ke politik, ekonomi, sosial eh, dan harapannya bisa menyebar secara eh, secara masif di di level anak sekolah menengah dan atas. Karena refleksi saya sebenarnya eh waktu itu masih sekolah SD, SMP, bahkan SMA, saya sekolah di Sulawesi di kabupaten itu kami bahkan seingat saya tidak pernah mendapat istilah pedagogi, apalagi kata kritis itu disebutkan di sekolah. Jadi eh, ada gap yang cukup cukup jauh ya. Bahkan kata itu pun kita belum mengerti sebenarnya makna kritis itu apa, pedagogi itu apa dan kalau hari-hari ini itu mulai dibicarakan, nah ini menjadi satu optimisme baru dalam dunia pendidikan yang bergerak mungkin secara pelan-pelan, tidak 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 apa ya, tidak bergaung, tapi harapannya ini bisa 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 bergaung ya, tapi apa gerakan ini yang pelan-pelan bisa bisa mengakar dan bisa tumbuh apa tunas-tunas baru. Dan ya pedagogi kritis dari pemaparan Karina itu juga saya mencatat poin-poin penting bahwa selain kemampuan untuk memahami apa situasi juga ada unsur kemampuan elaborasi dari apa interkoneksi pengetahuan informasi-informasi yang sebenarnya apa ya dengan kesadaran interkoneksi itu akan bisa membantu kita untuk apa berpikir lebih kritis. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Karina. Terima kasih kamu Fli ya. Tentunya apresiasi juga diberikan kepada Budiana ya sebagai gurunya Karina gitu. Karena ya melalui Budiana lah, melalui guru-guru dengan perspektif kritis inilah ya akan lahir juga murid-murid yang kritis gitu ya, dengan harapannya tentu dengan tingkat kekritisan dan peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam perspektif kritikal pedagogi ini ya tadi bisa bisa mencapai apa yang kita harapkan ya, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ada lagi teman-teman atau Karina mau kasih input boleh? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sudah memberikan tanggapan serta pesan-pesannya jadi bahan pembelajaran lagi buat aku karena ada beberapa hal yang sebelumnya tidak aku sadari tapi melalui pesan-pesan teman ini jadi tambah aku sadar dan memahami hal itu. Terima kasih. Ini itu aja cukup Kak Dimas. Oke, terima kasih Karina. Tadi Pak Wahyu open mic, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih ya, mau apresiasi juga buat ya selain Budiana, Karina sama ya diskusi ini.
Karena dengan diskusi ini saya jadi ingat lagi teori-teori yang udah lama banget saya nggak sentuh mungkin ya dalam tanda kutip, nggak pernah dikeluarin lagi gitu karena ya ya hari-hari kita kan ya sekarang gitulah ya. Apalagi udah mau saya sendiri 16 tahun yang ngajar berarti udah ya begitulah kira-kira. Dan ya pesan buat Karina tadi ya, kritis itu nggak selalu menentang habis-habisan nggak ya. Contohnya guru-guru inilah kita tetap di institusi pendidikan yang dalam tanda kutip apa ya ya normatif atau apalah mungkin sebutannya, dan kita tapi dengan harapan kita di situ juga memunculkan Karina-Karina baru gitu. Jadi ya tetap bisa dialogis, bisa apa kolaborasi, bisa kompromi kalau kata Darendorf juga. Ya gitu maksudnya, ya kritis itu ya begitu kira-kira gitu. Mungkin eh, nggak ya karena dulu kita juga zaman itu juga ya pokoknya begitulah gitu. Jadi terima kasih buat diskusi ini ya sekali lagi dari saya. Semoga lanjut terus gitu dan ya banyak lah Karina yang lain gitu dari teman-teman yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk sesi berikutnya murid Pak Wahyu nih di kader nih ya. Supaya join HGS. Karina juga boleh ikut lagi ya di sesi Oke, berikutnya. Nanti kita akan rencanakan. Eh, terima ya kasih ya Karina ada yang Kak. mau disampaikan lagi? Nggak ada. Terima kasih atas Oh nggak ada. saran dan masukannya. Kak, mungkin kapan Oke. boleh lagi Iya, bisa belajar mempersiapkan. iya. Sama-sama Karina ya. Oke, karena teman-teman tidak ada yang memberikan tanggapan lagi ya. Untuk sesi berikutnya di minggu depan untuk sisi shutdown the authoritarian machine ya. Ini kalau nggak salah nanti diisi sama co-founder dari Henry Chirok Studies, Pak Ferian Syah ya, dosen dari Unimed dan mahasiswa doktoral di Fakultas Filsafat UGM ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, minggu depan kita akan join lagi, kita masih ada di sesi on critical pedagogy untuk membahas tentang the authoritarian machine. Nah sebagai kalimat penutup, oh iya, Logos, saya bukan komisaris Logos ya. Ya, Logos masih ada kelas-kelas ya. Ini mewakili Kanatan aja. Besok masih ada bahas pendidikan, kemudian di hari Rabu masih ada kelas Indigenous People. Karina boleh join juga ya di kelas-kelas Logos karena insightful banget nih. Kamu bakal dapat banyak perspektif dari banyak orang di berbagai macam dunia. Dari Kanatan, di Amerika, nanti ada yang dari Australia, dari Inggris, ya. Banyak banget. Di hari Rabu ada bahas Indigenous People, hari Jumat bahas pendidikan, dan hari Sabtu nanti kita ke HGS lagi. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini, tadi kita membahas tentang situasi sulit dan harapan, ya. Di awal chapter ini saya sangat sangat terprovokasi dengan kutipannya Ernest Bloch ya yang ditulis oleh Henry Giro bahwa we must believe in the principle of hope. A Marxist does not have the right to be a pessimist. Jadi kita tuh harus tetap percaya pada prinsip-prinsip harapan karena seorang Marxis ya, seorang pengikutnya Marx atau pembelajarnya teori Marx, teori kritisnya Marx itu nyaris tidak punya hak untuk pesimis. Seperti yang tadi sudah saya nyatakan kalau di dalam teori kritis itu pada saat yang sama ada harapan yang sangat mencerahkan semacam itu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you Kanatan, thank you teman-teman dari Logos, thank you semuanya, thank you Karina. Sekian, selamat malam semuanya.